Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Farida Nurbarka dengan NPM 2111060036 akan menjelaskan sedikit materi tentang keselamatan dan keamanan di laboratorium, mata kuliah pengelolaan laboratorium yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Baik, dalam belajar kimia maupun biologi itu tidak akan pernah lepas dengan yang namanya eksperimen ataupun praktikum di dalam laboratorium, di mana dalam laboratorium pasti banyak zat-zat kimia yang dapat berbahaya bagi kita ataupun orang lain. Maka tujuan dari pembahasan materi pada hari ini adalah agar kita dapat waspada serta mengetahui keselamatan dan keamanan di laboratorium. Yang akan dibahas dalam materi keselamatan dan keamanan di laboratorium adalah antara lain tata tertib laboratorium, larangan dan petunjuk yang berhubungan dengan penggunaan bahan kimia dan kegiatan di laboratorium, alat-alat laboratorium dan kegunaannya, bahan kimia dan simbolnya, serta penanganan limbah dan keadaan darurat. Langsung saja, inilah dia. Tata tertib laboratorium. Yang pertama, persiapan sebelum praktikum. A. Menggunakan alat pelindung diri seperti jas laboratorium, kacamata pengaman, masker, dan sepatu tertutup. B. Membaca petunjuk praktikum dengan cermat atau memahami lembar kerja yang berisi tujuan, alat dan bahan, serta cara kerja. Yang kedua, selama di laboratorium atau saat praktikum. A. Tidak makan dan minum di laboratorium. B. Menjaga ketertiban, kebersihan, serta keselamatan diri sendiri dan orang lain. C. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah melakukan praktikum. D. Menggunakan alat atau bahan yang sesuai dengan petunjuk. E. Melakukan prosedur kerja sesuai dengan petunjuk. F. Menjauhkan alat-alat yang tak digunakan dari atas meja kerja. Yang ketiga, sesudah praktikum. A. Mencuci bersih alat-alat yang telah digunakan sesuai petunjuk. B. Merapikan meja praktikum. Dan C. Membuang sampah sesuai dengan tempat yang disediakan atau sesuai petunjuk. Itu tadi tata tertib yang ada di dalam laboratorium. Selanjutnya, larangan dan petunjuk yang berhubungan dengan penggunaan bahan kimia dan kegiatan di laboratorium. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan bahan kimia dan kegiatan di laboratorium adalah sebagai berikut. A. Gunakan pipet untuk mengambil larutan. B. Untuk membaca tinggi larutan pada buret, posisi mata harus sejajar. C. Mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. D. Dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. E. Dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung. Untuk mencium gas, kibaskan gas menggunakan tangan sampai bau tercium. F. Jika kulit terkena bahan kimia, tidak menggaruknya dan cuci dengan air mengalir. Jika ada zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai, harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. H. Larutan kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai dibersihkan segera dengan cara asam pekat dinetralkan dahulu dengan serbuk NaCO3. I. Basa kuat dinetralkan dahulu dengan serbuk NH4Cl, kemudian ditambah air yang cukup. K. Larutan pekat yang tidak terpakai harus dibuang setelah diencerkan dengan air terlebih dahulu. Mulut tabung reaksi atau bejana selama digunakan untuk mencampurkan atau memanaskan tidak boleh ditengok langsung. Yang terakhir, senyawa atau zat kimia tertentu yaitu asam kuat dan basa kuat tidak boleh dicampur karena akan terjadi reaksi yang dahsyat, kecuali sudah diketahui pasti tidak menimbulkan bahaya. Selanjutnya, beberapa contoh alat-alat laboratorium
dan kegunaannya. Yang pertama ada labu ukur, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Selanjutnya ada Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung dan mencampur bahan, larutan, atau cairan biasa digunakan dalam proses titrasi. Selanjutnya ada gelas beker yang berfungsi untuk menampung dan mencampur bahan kimia. Selanjutnya gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Lalu ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume sedikit. Selanjutnya pipet ukur. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Selanjutnya buret, menampung larutan yang digunakan sebagai titran pada proses titrasi. Lalu yang terakhir ada pH meter. Dia berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman dari suatu zat. Biasanya sebelum digunakan dikalibrasi dulu dengan larutan buffer. Itu tadi beberapa contoh alat-alat laboratorium serta kegunaannya. Selanjutnya simbol kimia. Simbol kimia wajib kita ketahui karena agar kita tidak salah dalam penanganan atau menggunakan zat tersebut. Yang pertama ada bahan kimia beracun atau toksik. Adalah bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan lewat pernapasan atau kontak lewat kulit. Contoh arsen, triklorida, dan merkuri. Yang kedua, bahan kimia korosif adalah bahan kimia yang karena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. Contoh, klor, belerang, dioksida, asam klorida, asam sulfat, soda api, atau NaOH dengan kadar lebih dari 2%. 3. Mudah terbakar adalah bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan dapat menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang amat cepat dapat juga menimbulkan ledakan. Contoh, fosfor putih, hidrida, asetilen, CaC2, Ca3P2, eter, alkohol, aseton, benzena, logam natrium. 4. Bahan kimia mudah meledak adalah suatu zat padat atau cair atau campuran keduanya yang karena suatu reaksi kimia dapat menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Contoh, dinamit 246, trinitrotoluen TNT, 2.4 dinitrotoluena, dan dibenzoil peroksida. 5. Bahan kimia oksidator adalah suatu bahan kimia yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan-bahan lainnya. Contoh, hidrogen peroksida, kalium klorat, kalium permanganat, asam nitrat, dan amonium nitrat. 6. Gas bertekanan adalah gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contoh, gas yang terdapat pada jalur perpipaan, misal gas N2, asetilen, H2, dan Cl2 dalam tabung silinder. 7. Bahan kimia berbahaya. Untuk bahan padatan cairan gas yang jika terjadi kontak dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan pada tingkat tertentu. Contoh, iridin, etilen glikol, dan diklorometan. 8. Bahan kimia karsinogenik. Untuk menunjukkan paparan jangka pendek, menengah, panjang, atau berulang dari bahan ini disebabkan karsinogenik, teratogenik,
mutagenik, toksisitas, sistematik, THD organ spesifik, toksisitas THD sistem reproduksi, gangguan saluran pernafasan. Contohnya benzena, benzidin, asbestos, naftilamin, senyawa nikel, vinil klorida, warfarin, roakutan. 9. Bahan kimia berbahaya untuk lingkungan. Untuk bahan yang dapat merusak atau menyebabkan kematian ikan atau organisme akuatik lain. Bahan yang dapat merusak lapisan ozon. Bahan bersifat persisten di lingkungan. Contoh tributil timah klorida, tetraklorometan, petroleum benzena, klorofluorokarbon, CFC, dan PCBS. 10. Bahan kimia iritasi. Untuk bahan padatan cairan, jika kontak secara langsung atau terus-menerus dengan kulit, selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Contoh amonia, benzil klorida, kalsium klorida, isopropilamina, asam, dan basa encer. Selanjutnya, penanganan limbah dan keadaan darurat. Penanganan buangan sampah pada bahan kimia yang beracun dan berbahaya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Tindakan ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, menjamin keselamatan diri pengguna laboratorium, serta mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan. Penanganan limbah. Pembuangan limbah. Limbah bahan kimia secara umum meracuni lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan khusus. Yang pertama, limbah bahan kimia tidak boleh dibuang langsung ke lingkungan. Kedua, buang pada tempat yang disediakan. 3. Limbah organik dibuang pada tempat terpisah agar bisa didaur ulang. 4. Limbah padat seperti kertas, saring, korek api, dan endapan dibuang di tempat khusus limbah yang tidak berbahaya. Misal deterjen boleh langsung dibuang dengan pengenceran air yang cukup banyak. Selanjutnya, buang segera limbah bahan kimia setelah pengamatan selesai. Yang terakhir, limbah cair yang tidak larut dalam air dan beracun dikumpulkan pada botol dan diberi label yang jelas. Bahan-bahan buangan yang umum terdapat di laboratorium sebagai berikut. A. Fine chemicals. Fine chemicals hanya dapat dibuang ke saluran pembuangan atau tempat sampah jika tidak bereaksi dengan air, tidak eksplosif atau mudah meledak, tidak bersifat radioaktif, tidak beracun, dan komposisinya diketahui jelas. B. Larutan asam atau larutan basa. Larutan asam atau basa yang bisa langsung dibuang langsung ke saluran adalah larutan yang tidak mengandung senyawa beracun dan berbahaya, dan sebelum dibuang harus dinetralkan terlebih dahulu. C. Pelarut. Pelarut yang tidak dapat digunakan lagi sebaiknya dibuang ke saluran pembuangan. Pelarut yang tidak dapat langsung dibuang ke saluran pembuangan adalah pelarut yang tidak mengandung halogen. D. Bahan merkuri. Sampah yang mengandung merkuri atau pecahan termometer merkuri harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Perlu konsultasi dengan pengelola laboratorium. E. Bahan radioaktif. Sampah radioaktif perlu penanganan khusus. Otoritas yang berwenang dalam pengelolaan sampah radioaktif Indonesia adalah Batan. F. Air pembilas. Air pembilas harus bebas merkuri, sianida, amoniak, minyak, lemak, bahan beracun, dan bahan berbahaya lainnya sebelum dibuang ke tempat sampah. Penanganan keadaan darurat terkena bahan kimia. Kecelakaan kerja bisa saja terjadi meskipun telah bekerja dengan hati-hati. Bila hal itu terjadi, maka perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jangan panik. Lalu, mintalah bantuan rekan Anda yang ada di dekat Anda. Oleh karenanya, dilarang bekerja sendirian di laboratorium.
Lalu bersihkan bagian yang mengalami kontak langsung dengan bahan tersebut. Bila memungkinkan, bilas sampai bersih. Bila kena kulit, jangan digaruk supaya tidak merata. Bawa keluar ruangan korban supaya banyak menghirup oksigen. Selanjutnya, bila mengkhawatirkan kesehatannya, segera hubungi paramedik secepatnya. Penanganan kebakaran. Hal-hal yang harus diusahakan adalah: jika api kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Lalu matikan sumber listrik. Dan lokalisasi api supaya tidak merembes ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Jika api membesar, jangan menggunakan APAR. Panggil mobil unit pemadam kebakaran. Dan yang paling penting adalah bersikap tenang. Jangan ambil tindakan yang merugikan diri sendiri maupun keselamatan orang lain. Luka bakar akibat zat kimia. Terkena larutan asam. Yang pertama, kulit segera dihapus dengan kapas atau lap halus. Lalu, dicuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Dicuci dengan larutan 1% Na2CO3. Kemudian cuci lagi dengan air, keringkan, dan olesi dengan salep Levertran. Terkena percikan larutan basah. Dicuci dengan air bersih kira-kira 15 menit terus-menerus. Dan dicuci dengan larutan 1% asam borat dengan gelas pencuci mata. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.